Lah, apa ya? Loh, gimana ada pintu besi? Hah? Bisa buka nih ini, Mbak Di? Bisa, Mbak Di? Loh. Apa isinya, Kang? Seperti sarang ular naga. Iya. Nah, seperti ini konstruksi bangunan masa kolonial Belanda, Mbak Titi ya? Iya. Mbak Titi melihat apa, Mbak Titi, di sini, Mbak Titi? Di sini ada seorang. Itu kayak apa itu? Apa? Kayak itu loh, Bang. Kayak jin berupa jin itu loh. Jin, raja jin ini, Mbak. Jin, iya, Oh, raja jin di sini. Tutup aja, yang- tutup aja. Kali ini kita menelusuri jejak bangunan kuno yang konon katanya banyak pantangan-pantangan yang ada di sini menurut cerita tutur yang berkembang di masyarakat, Mbak. Salah satunya itu dilarang kencing sembarangan, berak sembarangan, melakukan hubungan senonoh, tidak senonoh. Itu bisa terkena semacam karma-karma, kutukan-kutukan yang sangat menyeramkan. Dan bahkan sekecil bersiul itu saja, itu konon katanya mulutnya bisa penceng, Mbak Titi ya. Iya, memang benar. Nah, kita nanti teman-teman akan membedah sebenarnya bangunan ini seperti apa dan seperti apa serta penghuninya secara mistis dan gaib bersama Mbak Titi Indigo ya. Iya. Jadi ceritanya bahwasanya bangunan sebelah kiri ini adalah untuk mencampur kapur dengan sumber mata air. Jadi ini dibangun sekitar tahun 1929 masa kolonial Belanda ya, sebagian dari Karisidenan Surabaya. Di mana tahun-tahun itu Surabaya terjadi wabah kolera, Mbak Titi. Tidak hanya menyerang kaum pribumi, tapi juga timur asing maupun orang-orang Eropa yang ada di Surabaya ternyata terkena wabah kolera yang ditengarai Sungai Emas, Kali Emas itu ya, yang biasanya untuk minum atau kebutuhan air sehari-hari dinyatakan tercemar. Maka orang Belanda mencari sumber yang terdekat dari Surabaya dari sini. Nah inilah kemudian ketemu di sini, kemudian disalurkan dengan pipa ledeng masyarakat ya. Pada waktu itu diambil dari kata water ledeng bedriven atau perusahaan air minum masa kolonial Belanda, Mbak Titi. Mari kita telusuri, Mbak Titi ya. Nah, Mbak Titi sendiri gitu, Mbak Titi. Aura-aura apa, Mbak Titi, yang Mbak Titi rasakan di lokasi ini, Mbak Titi? Kalau di sini orangnya sangat Angker, Mbak Titi ya. angker sekali. Di sini kok ada pintu yang terbuka, Mbak Titi. Siapa sebenarnya yang membukanya, Mbak Titi? Kita lihat ya. Kira-kira ada apa, Mbak Titi? Ya. Ada apa, Mbak Titi? Ini ada orang Laki-laki Belanda. Menir Belanda. menir di Belanda. Jadi tuan menir ini ya. Duduk situ, Mbak Titi. Gimana perawakannya, Mbak Titi? Mbak Titi melihat sosok menir Belanda. Sini benar. Mbak Titi kok nggak takut dekat-dekat dengan orang itu, Mbak Titi? Kalau kita apa itu masuknya dengan sopan, berarti orangnya marah. Sosoknya seperti apa, Mbak Titi? Orangnya tinggi besar, orangnya berkumis, orangnya pakai baju Belanda gitu, pakai topi juga. Oh, putih-putih, Mbak Titi? Orangnya iya. Sebenarnya siapa sebenarnya, Mbak Titi, sosok laki-laki Belanda yang ada di sini?
agak sulit kolonial aqua. Oh iya iya, kolonial aqua ya. Seperti itu namanya. Semakin kering juga iya. Saya nggak kuat Mbak di sini Mbak. Itu yang ada jendelanya itu kenapa terbuka? Di dalamnya kayak kelihatannya ada sosok-sosok tertentu Mbak Titi itu Mbak Titi. Itu ada sosok apa seorang nenek-nenek yang rambut panjang sekali sampai ke bawah sini. Mana Mbak Titi? Coba lihat. Ini kok jendelanya terbuka teman-teman. Sangat seram sekali ya. Rumah aneh, rumah kuno ini Mbak Titi. Nggak bisa Mbak Titi. Di sini Mbak Titi. Gelap Mbak Titi. Ada tempat tidur. Oh tempat duduk juga. Noni Belanda. Jadi mohon maaf ya pemirsa, ternyata memang banyak sekali penampakan yang membuat kita benar-benar terkejut dan bulu kuduk kita berdiri semua ya. Kita lanjutkan bahwasannya sejarah ini kemudian yang dinamakan Jubel itu ceritanya adalah sumber mata air ya, yang kemudian itu pengampulan dulu pada masa Majapahit ada prasasti Raja Girindrawardhana yang menyebut bahwasanya lokasi ini diduga pengampulan itu ada semacam air yang mengepul itu ya, itu kemudian disaring karena tercampur pasir Mbak Titi ya, agar tidak masuk ke dalam pipa ledeng itu pakai ijo aren yang hitam gitu loh. Artinya Pak waktu prosesi penjubelan itu ya, yang kemudian sumber apa ini? Sumber jubel, karena sumber jubeli itu Mbak Titi ya. Jadi kita lanjutkan perjalanan kita ke atas Mbak Titi. Secara arsitektur memang ini buatan kolonial Belanda sangat kuat memang. Belanda itu terkenal dengan arsitektur bangunan air terutama ya Mbak Titi ya. Nah ini arsitektur bangunan air era kolonial Belanda ini ya. Seperti ini. Ternyata ini pintunya pintu besi Mbak Titi. Pintu besi Mbak Titi dan sangat tebal sekali. Coba Mbak Titi duluan apa saya dulu? Saya duluan Mbak Titi ya. Oh saya duluan. Iya iya. Ada ular biasanya Pak. Hati-hati Pak. Ada beberapa pohon yang kering gitu. Ternyata suasananya sangat gelap gulita Mbak Titi ini. Kalau Mbak Titi melihat secara mata batin Mbak Titi ya di lokasi ini Mbak Titi jembatan di atas apa namanya bangunan ini Mbak Titi melihat apa Mbak Titi? Sana itu melihat apa saja Mbak Titi? Di atas itu di jembatan itu mungkin Mbak bisa melihat sosok penghuninya Mbak Titi. Kalau di atas yang ini apa? Yang atasnya ini kayak topi ini. Topinya Belanda Iya, itu ada ular besar. Ular besar Mbak Iya, Titi? tapi ini ada Oh jengger ya, Iya, jengger. Ular berjengger berarti. Iya, ular Oh ada salah satu mitologi atau mitos atau legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Jawa itu ya, yang sering juga kurang terekspos tentang keberadaan ular berjengger Mbak Titi ya. Iya. Nah ini Mbak Titi, yang ada di situ Mbak Titi. Kenapa saya tidak bisa melihatnya Mbak Titi? Yang di mana? Yang ada di atas itu. Tidak semua orang bisa melihat. Kalau yang melihat itu Oh teman-teman indigo pasti bisa melihatnya ya, Iya. sosok ular berjengger di atas Iya. itu Mbak Titi ya. Iya. Kalau di sini Mbak Titi, ini banyak kecil, banyak kayak orang Jawa gitu, tapi oh pakai kebaya itu banyak Iya. Mbak Titi ya. Anak-anak kecil banyak Mbak Titi ya. Noni Belanda juga banyak di sana. Oke, teman-teman, sosok noni Belanda yang mengingatkan pada sebuah memori di masa lalu di masa Belanda ya Mbak. Area seperti semacam area pertunjukan gitu Mbak Titi. Lihat seperti ini Mbak Titi, coba kita lihat. Ya, ini kok ada semacam tempat duduk gitu loh Mbak Titi ya. Ini ada tempat duduk yang panjang. Lah, Bapak ya. Loh, di sini ada pintu besi. Hah? Bisa dibuka dah ini Mbak Titi? Bisa Mbak Titi? yang lihat Loh. Apa isinya Kang? Seperti sarang ular naga. Iya. Nah, seperti ini konstruksi bangunan masa kolonial Belanda Mbak Titi ya? Iya. Mbak Titi melihat apa Mbak Titi di sini Mbak Titi? Di sini ada seorang Itu kayak apa itu? apa? Kayak gitu loh Bang. Kayak
jin berupa jin gitu loh. Jin, raja jin ini mbak. Jin, iya, Oh raja jin di sini. Tutup aja, tutup aja. Iya. Ada raja jin teman-teman. Tutup dulu. Sama serem ya, seperti gua mbak Titi ya. Iya. Aduh seperti gua teman-teman. Seperti raja jin. Raja jin. Mbak Titi ternyata di atas ini kotor semua mbak Titi. Petang atau sekarang mau apa namanya maghrib kalau ya Iya. kebiasaan. Apakah kemudian mbak Titi di sini tidak menimbulkan semacam gangguan? Apakah tidak ada serangan-serangan atau kemudian apa ya mereka itu kemudian berusaha untuk menghalang-halangi kita masuk area ini mbak Titi? Aslinya tidak boleh mbak Titi. Lo kenapa mbak Titi terus ke sana katanya nggak boleh? Oh, iya ya. Ada apa ini? Di sini ada semacam tangga menuju sana. Namun yang kita dapati di sana itu hutan mbak Titi ya. Hutan belantara. Coba kita terus mbak Titi. Woi, Pak Titi, Pak Titi, apa Pak Titi? apa itu Kang? Ini. Ini suara air deras Pak Titi. Pak Titi melihat apa di sana? Itu apa? Kayak Kuntil. kuntil ya Mbak, kuntil. Mbak Kuntil. Iya. Di mana Mbak Titi? Di sebelahnya batu-batu itu. Di sebelahnya batu raksasa itu ya. Iya. Di sana juga ada batu-batu kayak tempat-tempat duduk gitu Mbak Titi ya. Serem banget ya area ini Mbak Titi ya. Ya, hati-hati loh bambunya lanjut-lanjut ini teman-teman. Sana ada air apa Mbak Titi? Kemana dia? Coba lihat ke sana Mbak Titi. Apa Mbak Titi? Kayak ada suara ular yang menggeliat-geliat Mbak Titi. Hati-hati. Oke teman-teman ya, kita masih tetap mengikuti perjalanan Mbak Titi Indigo dan salah satu temannya untuk menelusuri bangunan tua ya, bangunan dari zaman Belanda ini teman-teman ya. Kita mau diajak kemana kita tidak tahu, tapi yang jelas kita ikuti karena tempat ini tempat yang sangat bersejarah teman-teman. Ada apa Kang? Ada apa lagi Kang? Ada apa Kang? Ini teman-teman saya katanya menemukan orang bunian lagi katanya. Melompat orang budaya. Mana Kang? Melompat tadi tidak Dari sini sengaja. tadi? Iya, masuk ke sana. Itu yang goyang-goyang itu di semak-semak belukar itu loh. Yang goyang-goyang itu loh. Mana Mbak Titi? Mana? Oh itu ya. Mana itu? Orang dunia di sana ya. Loh, ternyata di sini ada kolam-kolam. Mbak Kang, hati-hati Kang, posisi kita ini di atas loh Kang. Loh iya, kita di atas jurang. Dan di Hati-hati, sana Kang. ada kolam-kolam ya. Nah, dan seperti ini lokasinya ini ya. Nah, coba kita kembali ke Mbak Titi ya. Mungkin Mbak Titi ya, karena kita sekali tadi baru masuk sudah mengalami banyak sekali goncangan ya, atau penolakan atau semacam gangguan-gangguan dari makhluk astral gitu ya. Konsekuensi anu ya terburuk ya. Iya. Ketika kita kemudian saat ini di lokasi ini mendapatkan gangguan-gangguan dari makhluk astral, apakah mereka juga bisa merasuki kita Mbak Titi atau mengganggu secara fisik dengan kita, misalnya memukul dengan batu atau dengan apa namanya dengan kayu gitu Mbak Titi? Bisa Menurut Mbak Titi aja gimana? kalau dia tidak terima. Kalau tidak terima, bisa aja masuk ke gunung siapa gitu. Tidak terima, ingin mengutarakan gitu. Kesurupan ya. Kesurupan, Untuk ya. sampai saat ini belum ada yang kesurupan ya. Iya, alhamdulillah. Nah, alhamdulillah Mbak Titi ya. Kalau di lokasi ini Mbak Titi melihat apa saja Mbak Titi? Makhluk penghuni sini. Di sini tuh banyak Iya. ya. Banyak pokok-pokoknya atau juga kayak monyet tapi itu orang gaib gitu. Monyet gaib berarti. Iya, kayak gitu. Kayak orang hutan gitu loh, orang hutan. yang Oh kayak orang hutan tapi Iya, gaib. gaib. Malah kayak mirip genderuwo Mbak Titi ya. Iya, tapi itu ada apa itu Taring. taringnya kayak gitu. Kayak monyet berarti ya. Monyet ya. Tinggi besar. Iya, betul, Tinggi betul. besar matanya merah kayak gitu. Yang ya. mana? Yang di mana? Jadi di sana Matanya ya, ada? di sini, di sana. Yang di atas sana Mbak Titi ya. Jadi ini macam-macam isinya. Di sini. Macam-macam Mbak Titi ya. Macam-macam isinya. Dia ada genderuwo, Ada, ada iya. gorila gaib ya. Ada macam-macam. Macam-macam penghuni, juga iya. penghuni juga ya Mbak Titi Iya. ya. Jadi mungkin di mana Mbak Titi? Apakah kita sudahi saja kesempatan kita ya? Mungkin pesan ya Mbak Titi kalau ke lokasi ini ya, gimana Mbak Titi pesannya mungkin? Kalau Agar kita misalnya tidak- kalau masuk ke tempat yang seperti ini angker, yang angker-angker itu satu kita ulur salam dulu, kita bicara dulu sama orang gaibnya, kita mau masuk, kita sowan, bukan untuk mengganggu gitu ya. Itu ulur salam dulu kayak gitu. Nanti pasti dia tahu lah kalau kita niatnya ke sini baik atau tidak itu nanti tahu dia. Enggak sepiro om mengganggu.
sebenarnya saya temukan di sana itu banyak juga percobaan. Artinya sebagian masyarakat ke sini itu melakukan apa sebenarnya? Ritual. Apakah makhluk seperti itu bisa bisa diajak kerjasama gitu? Menurut Mbak Titi seperti apa? Ada yang mau diajak kerjasama, ada yang tidak mau. Untuk apa biasanya Mbak Titi makhluk seperti itu dimanfaatkan atau diajak kerjasama untuk apa saja biasanya? Pesugihan. Rata-rata sih di pesugihan, rata-rata. Kalau mungkin melawan musuh-musuh bisa nggak? Mbak Titi? Bisa dimasukkan di dalam santet. Oh juga dimasukkan di dalam santet melalui bantuan makhluk seperti itu Iya. atau makhluk penghuni sini Iya, untuk menggerogoti kita kan. untuk menggerogoti tubuh musuh kita Iya, di seperti saya. dalamnya. Apalagi kemudian kira-kira orang-orang yang melakukan ritual dengan di sini Mbak Titi, selain mungkin seperti itu atau mungkin yang positifnya seperti apa? Kalau positifnya itu ya tentang kadang itu ada yang minta ini lancar, kayak itu bisa juga ada yang mau ada yang sama lah kita kayak seperti manusia. Oh gitu Mbak Titi Iya. ya. Oke teman-teman, jadi disinilah kemudian banyak sekali ya makhluk penghuni hutan dan bangunan angker era kolonial ini ya. Kayak kita jelaskan tadi secara sejarah, tetapi lebih banyak mendalami itu tentang kehidupan mistis di area ini Mbak Titi ya. Iya. Mungkin pesan terakhir Mbak Titi bagi masyarakat, pesan terakhir tentang lokasi ini atau mungkin nasihat apa cukup tadi ya. Cukup tadi bahwasanya kalau memasuki area ini harus memiliki sopan santun, Iya. tidak boleh melakukan kemaksiatan Iya, atau melakukan hal yang tidak selono. tidak celono Mbak. Celana, Oh iya, selono. selono ya seperti itu teman-teman, semoga bermanfaat.